Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Sekarang kita masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Nah, jadi sekarang kita sudah terhubung dengan jemaah yang sudah mengirimkan dan bersedia untuk melakukan Ruqyah Syariah Mandiri di rumah ya. Silakan langsung aja Mbak menceritakan masalahnya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, Ustadz. silakan Mbak. Ya jadi gini Ustadz, saya itu pernah ngalamin ya kan, ini apa seperti dikirim tanah kubur. Itu jadi sebentuk tanah, terus itu kayak ada lendirnya gitu Ustadz. Jadi itu dikirimnya itu ke meja kerja saya, sama ke ini di motor saya gitu Ustadz. Kan di kantor itu kan nggak ada ini, nggak ada tanah, nggak ada apa gitu kan. Tapi anehnya itu kok tiba-tiba ada gitu. Apa sekumpulan tanah itu sama kayak lendir-lendir gitu. Terus lendirnya itu bau banget gitu Ustadz. Oke Mbak, Terus terus apa lagi Mbak? terus yang anehnya di hari yang sama itu di motor saya Ustadz itu juga ada ini apa namanya gundukan tanah gitu. Tanah beserta lendir-lendir itu gitu loh. Oke ya. Oke, jadi Mbak ini Ah, apa namanya kerja di kantoran ya. Terus di beberapa iya, waktu yang lalu itu Mbak itu ada semacam tanah dan lendir gitu di motornya yang bau banget ya. Yang kata orang dan juga meja kerjanya juga ya. Yang kata orang itu katanya apa namanya itu tanah kuburan gitu ya. Atau iya, mungkin itu juga benar. ada yang bilang kalau mungkin ada yang bilang juga itu katanya sejenis santet juga bisa tuh katanya seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar. Oke, mungkin kita coba tanya penjelasannya bagaimana dari guru kita Ustadz Syam, sekaligus nanti menjelaskan dan mengajak juga Ruqyah Syariah Mandiri, dan juga buat jamaah yang ada di rumah yang punya permasalahan dengan gangguan jin, nanti bisa ikut bareng-bareng ya, siapkan aja langsung air putih segelas, ditaruh di depannya nanti kita bacakan sama-sama. Oke, langsung aja guru kita Ustadz Syam mohon izin penjelasannya. Siap, dan setelah mengetahui hal itu apa yang dirasakan? Saya shock aja gitu kan, takut Oh, juga tapi gitu nggak Ustadz kan. sakit, nggak demam, nggak apa tuh ya? Enggak sih, cuma takut aja gitu. Oh, tersugesti aja. Udah lama kejadiannya? Udah beberapa bulan yang lalu sih Wah, gitu. tapi sampai hari ini insya Allah aman-aman aja. Berarti Mbak harus yakin bahwa manusia adalah khalifatan fil ard, khalifah di bumi, pimpinan di bumi. Jadi jin itu takut sama manusia, tapi kita harus beriman juga bahwasanya sihir itu ada, maka kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di segmen Islam itu Indah, Ruqyah Syariah Mandiri Online kita sama-sama membimbing jamaah untuk selalu mengingat apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk selalu dibaca, termasuk diantaranya ayat kursi, Al-Fatihah menjadi syifa, obat dan juga menjadi pelindung tameng gitu ya, kayak Al-Falak, An-Nas. Jadi insya Allah sudah disiapkan air putihnya Mbak. Iya siap, kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Memohon keberkahan surah Al-Fatihah, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang menjaga salat, karena Al-Fatihah termasuk rukun salat. Minta tolonglah kepada Allah dalam sabar dan salatmu. Maka kita jadikan Al-Fatihah sebagai pintu Al-Quran yang menyimpulkan Al-Quran dan juga menjadi syifa, obat untuk kita semua. Silahkan ditiupkan ke airnya. Kemudian kita baca ayatul kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
memohon keberkahan surah Al-Baqarah pertengahan yaitu ayatul kursi. Semoga menjadi pelindung untuk kita semua sebagaimana dilindunginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilindunginya para sahabat dari gangguan jin, dari gangguan sihir itu sendiri. Selanjutnya ditiupkan ke airnya lalu kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiupkan ke airnya, memohon keberkahan 3 surah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi SAW sebelum tidur ini menjadi pelindung untuk kita dari orang yang hasad, min syarri hasidin, min syarri naffathati, dari sihir, kemudian dari rasa was-was dalam diri. Karena termasuk was-was juga kalau ngelihat tanah siapa tahu emang becek gitu kan, dari was-was diri sendiri. Jadi mudah-mudahan terlepas dari itu semua insya Allah. Amin, amin. Diminum airnya Mbak, setelah ditiupkan lagi tadi yang terakhir, diminum airnya ya, diminum bismillah. Buat jamaah yang di rumah juga yang ikut bersama-sama kita dengan Ustaz Syam tadi untuk Ruqyah Syariah, langsung aja. Oke, diminum. Sekarang udah diminum, gimana perasaannya buat Mbak nih? Apa yang dirasakan sekarang? Apakah udah mulai lebih tenang atau bagaimana reaksinya? Lega gitu Kak, lega terus agak ini sih perasaannya kayak berkurang gitu ininya bebannya gitu. Bebannya berkurang ya, agak lega sekarang ya. Dan ini dirutinkan aja ya Mbak ya, dirutinkan setiap hari selama Mbak takut ini Mbak ruqyah lagi di Mbak sendirian. Di rumah juga yang sudah ikut tadi bisa dilakukan sendiri juga ya, seperti apa yang tadi diajarkan guru kita Ustadz Syam. Nah mungkin dari Ustadz Abi Maki ini bisa membantu memberi jawaban dan pesan mungkin agar tidak kembali diganggu jin atau solusi singkat untuk masalah dari jamaah tadi nih yang curhat ini. Silakan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang keliru itu adalah selalu meminta diruqyah kepada orang lain. Yang sebaiknya ruqyah mandiri itu mengajarkan kitalah yang harus bisa baca Quran. Maka syarat orang agar tidak terkena oleh jin atau apapun, bacaan Quran diperbaiki. Jadi kalau misalnya dematan Anda mau diruqyah, syaratnya adalah Anda harus belajar Quran. Maka para peruqyah maka harus mengajarkan Quran kepada orang yang dalam keadaan perlu diruqyah. Keliru kalau seandainya hanya diruqyah, dibacakan, tapi kalau tanpa diajarkan baca Quran nggak bisa. Masa istilahnya kalau kita sedang berjalan ada bodyguardnya, ada penjaganya, selalu ada. Lebih baik kita belajar bela diri untuk menghancurkan mereka yang menghajar kita. Sedikit-sedikit minta tolong, kita harus bisa. Maka caranya adalah 1, punten baca Quran. Yang keduanya, punten sholat diperbaiki. Itu, jadi kalau saya sudah baca Quran, alhamdulillah, dengarkan baik, berarti disiplin baca Qurannya. Yang keduanya, tolong perbaiki sholatnya. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sholatnya benar dan baik dan luar biasa. Masya Allah, semakin jauh hal-hal yang demikian daripada dirinya. Iya, selanjutnya yang ketiganya, tolong jaga makanan haram. Karena makanan haram itu bakal lebih mudah lagi yang namanya jin untuk masuk ataupun mengacak-ngacaknya. Itu yang dilakukan dan nasihat para alim ulama untuk dikatakan baca Quran perbaiki, sholat diperbaiki, dan bukan hanya sekedar itu, tapi apalagi dengan mengatakan jaga makanan yang haram. Makanya di sini diajarkan ruqyah mandiri. Untuk apa? Anda sendiri yang dapat memperbaikinya. Anda sendiri yang dapat membentenginya. Anda sendiri yang dapat menyelesaikan urusan ini dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Mbak terima kasih banyak yang udah ikut praktek ruqyah syariah mandiri. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Assalamualaikum.
Terima kasih banyak Ya. juga buat jamaah semua nih yang tadi udah ikutin bareng The Islam Itu Indah dari awal sampai dengan akhir. Mungkin ada sedikit yang saya mau sampaikan buat jamaah yang di rumah ya. Anak itu ibarat kertas putih. Jika kita tuliskan kebaikan, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Tapi jika kita tulis dengan keburukan, maka kelak keburukan juga yang akan terbentuk. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.